Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kangkung ID. Kali ini kita ada di Garis Kopi, tempatnya di Pemalang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mereview Yamaha Vision tahun 2008. Dan kita akan kedatangan tamu bernama Mas Panji Yanuar, yang selaku bengkel, bukan bengkel ya, penggiat restorasi modifikasi khususnya, yang kebetulan juga Mas Panji ini salah satu tim dari kru Kangkung ID gitu ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya buat channel ini, subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, kita langsung saja panggil Mas Panji. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Panji, sehat? Alhamdulillah. Oke. Ini ada apa ini acaranya? Iya, kita mau berbincang-bincang ini Mas, Boleh. terkait modifikasi Yamaha Vision-nya. Oh, Jadi bisa. kita mau mereview konsep part-part yang dipakai apa aja gitu, fungsinya dan segala macamnya. Kalau konsepnya kita ke minimalis fungsional mas sebenarnya. Minimalis Fungsional. Jadi kita memodifikasi itu memiliki alasan. Alasan yang utama dari segi kenyamanan, juga keselamatan, tapi tidak banyak menghilangkan konsep originalnya. Begitu. Tetap safety gitu. Tetap ya. safety. Oke. Untuk part-part yang diganti Mas, apa aja? Gini, kita mulai dari mana nih enaknya? Dari kaki-kaki dulu ya, Oke, mungkin ya. kaki-kaki. Kalau dari kaki-kaki sendiri, wheelset kita menggunakan rim power, ukurannya 3,5 2,5 in. Kebetulan power sendiri kan bikinan Indonesia. Oh, Kita gitu. cinta produk Indonesia. Made in Indonesia, Made in produk Indonesia. lokal. Produk Indonesia tetap. Terus untuk bannya, dari ban belakang kita pakai Bridgestone Bedlex. Bridgestone. Tipenya itu BT45. BT 45N. 45. Untuk ukurannya Mas, Ukurannya sendiri itu 130/70. 130 per 70 dari ban depan. depan. Kita pakai Pirelli Diaboroso Corsa Sport. Ukurannya 110/70. 130. 110 Oh, 110 per 70. Kemudian apa lagi Mas? Kalau dari dis depan kita pakai PSM yang floating. Untuk kalipernya kita pakai mesin samurai 2 piston. Terus kalau rem belakang kan kebetulan ini Vision sebenarnya tromol, Iya. tapi kita ubah jadi pakai cakram juga. Berarti dimodifikasi lagi. Iya, ada perubahan di double disc berarti Double depan disc. belakang. Kita pakai double disc. Kalau untuk disc brake-nya sendiri kebetulan kita pakai punya Satria 2 tak. Punya Satria 2 tak di samping ke ini ya. Ke Vision. Kita pakai part yang ori kebetulan. Untuk pengereman belakang pun kaliper masih sama, kita pakai mesin Orisinil ya Mas. original semua. Jangan yang KW-KW guys. Iya, pakai yang orisinil. Demi keselamatan masalahnya. Iya, safety nomor 1. Untuk kalipernya, ini masih di pengereman sih mas. Kalau misalkan kaliper sendiri kita juga pakai KTC surat belakang. KTC. Terus mungkin itu kalau dari kaki-kaki. Untuk part-part lainnya di bagian kaki-kaki selain itu, gear atau ya. step itu, Kalau gearnya kita pakainya triple S. triple S. Ukuran belakang itu 49, depannya kita 17. 17. Kita melakukan perubahan gear itu sesuai dengan perubahan ukuran roda juga. Iya, jadi disesuaikan Disesuaikan gitu ya. lagi. Soalnya kan otomatis kalau misalkan lingkaran roda kita diganti, lingkarannya semakin membesar. Jadi perlu penyesuaian di gearnya, gear setnya. di Jadi belakang. untuk ke mesinnya juga masih aman gitu Masih ya, aman. masih standar Masih ukurannya. standar. Untuk rantainya sendiri kita pakai RK. RK. Kemudian itu di stepnya itu kayaknya dimodif juga ya. Iya, itu kita pakai UV dari Nui Monster tipenya.
Kemudian apa lagi mas? Kita paling suspensi ada perubahan di depan dan belakang. Kalau suspensi belakang sendiri kita pakai kayak Baseto. Kayak Baseto. Ya, kayak Baseto. Untuk suspensi depan masih standar, cuma kita custom. Untuk asok bekernya itu kita pakai punya Yamaha Scorpio. Oke, kemudian di segitiga stangnya juga kayaknya diganti juga itu ya mas. Oh ya, untuk segitiga sendiri kita custom pakai CNC, bahannya di led. Iya. Untuk stangnya sendiri pakai R15. Kemudian saya melihat itu di bagian speedometer itu juga kayaknya di custom itu. Itu custom gimana? Custom. Bikinan gear second. Gear second. Iya. Oke. Custom buatan gear second. Itu menarik. Kemudian saya ada part yang apa ya? Istilahnya kesorot sama saya. Itu di bagian atas step itu ada tombol merah, itu apa mas? Oh, itu sebenarnya launch control. Oh, loss control. Loss control. Fungsinya untuk apa itu mas? Itu kita untuk nahan limiter sebenarnya. Jadi kecepatannya stuck. Sebenarnya itu kita aplikasikan dari motor balap. Kalau motor balap sekarang kan kalau masuk pit atau pedok itu nggak bisa kenceng. Ada batas maksimal. Ada maksimalnya gitu ya. Di kecepatan sekian. Jadi nggak stuck bisa up lagi. Adanya kita mengadaptasi launch control di Vixen tersebut. Tujuannya sebenarnya saat kita masuk pemukiman padat itu kita fungsikan supaya motor juga Itu kayak misalkan masuk ke gang-gang kecil gitu ya. Jadi motor segitu aja. Motor segitu aja. Oke, tetap safety nih. Tetap safety. Nyaman. Safety. Kemudian di bagian mana nih? Joknya kayaknya di custom juga Iya. ya. Joknya custom full MBTEC mas. Full MBTEC. Terus kalau misalkan bawahnya jok sebenarnya ada lagi yang kita tambahan sebenarnya. Apa aja itu mas yang di dalam jok gitu? Kalau di dalam jok sendiri untuk ECU kita pakai BRT Joken 2. Sebetulnya itu udah ketinggalan banget. Tapi karena namanya juga modifikasinya minimalis mungkin. Iya. Yang penting powernya tetap ada. Sebenarnya sederhana mas. Kalau dikatakan modifikasi, bukan modifikasi sebenarnya. Iya. Lebih ke maintenance, perawatan aja gitu ya. Cuma biar tetap good looking gimana gitu. Jadi nggak ketinggalan sama motor-motor yang baru. Berikutnya paling ada power up untuk akinya itu untuk listrikan ya. Jadi untuk nge-up arus listriknya biar lebih apa istilahnya high gitu ya. Lebih high kayak. Soalnya kan meskipun Vixen Old sendiri sudah mengadaptasi kelistrikannya 3 fase sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi kita lebih pengen optimal lagi. Biar lebih bagus gitu lah ya. Bagus lagi. Kemudian apa lagi tuh mas? Ada juga di modulnya mas, modul dari launch controlnya sama quick shifter juga kita pasang sebenarnya. Jadi quick shifter itu fungsinya apa itu mas? Sebenarnya quick shifter kan juga biar perpindahan gigi lebih enak. Jadi kita nggak capek-capek ngopling. Oke, jadi lebih halus lebih gitu ya. Misalkan perjalanan jarak jauh, kalau misalkan pakai kopling terus mungkin capek. Jadi kita pakai adaptasi kayak quick shifter biar lebih nyaman juga tentunya. Meskipun kalau misalkan macet ya kita masih pakai kopling dan lain-lain, cuma hanya untuk membantu waktu perjalanan jauh touring misalnya. Kemudian itu catnya juga udah nggak orisinil ya? Iya. Itu dicat ulang atau gimana tuh? Kalau cat sendiri kita repaint mas. Repaint ulang gitu. Repaint ulang lagi. Warnanya tetap warna ori, Warna cuma orisinil. kita repaint ulang. Untuk bengkel repaintnya sendiri itu di sini mas, Jalan Pemuda Pemalang. Jalan Pemuda Pemalang. Namanya bengkel catnya Solihin. Oh, Solihin. Bengkel catnya Solihin. Ini ada lagi nih sebenarnya yang ketinggalan. Mumpung ya, ini kan lagi di review. Iya. Kita bareng-bareng biar sama-sama maju enak. Iya. Sok depan itu kita karena mengganti asok beker kan, kita juga ribbon ulang. Iya. Ribbon ulang itu di Pak Slamet. Pak Slamet. Pemalang juga mas, di Jalan Jenderal Sudirman Timur. Jenderal Sudirman Timur. Itu tempatnya berarti sebelah kanan jalan. Sebelah kanan jalan. Sebelum SMA 2. Sebelum SMA 2 Pemalang gitu. Iya. Berarti
itu bengkel spesialis. Dan saya juga percayakan dari zaman saya sama owner masih SMA, kita seringnya memang servisnya di situ untuk Udah masalah kenal seperti- akrab gitu udah ya. kenal akrab betul. Kemudian untuk lampu-lampu itu mas, kayaknya depan belakang juga dimodifikasi. Iya. Kalau untuk lampu depan kita pakai LED, belakang juga pakai LED juga. Biar terang juga kan, ya kita tetap mengutamakan safety sih kalau misalkan malam hari. Jadi memang seperti itu. Ada lagi mas yang dimodifikasi dari part-part mobilnya selain itu? Kalau misalkan part lain sih, sebetulnya ada project ke depan yang mau kita kerjain lagi. Berarti mau dimodifikasi ulang Mau lagi dimodifikasi ya? ulang lagi. Kita lagi cari perhitungan sih sebenarnya, karena ini di sektor mesin. Oh, berarti ini mengarah ke mesinnya, Mesin, ke karena- engine-nya. ke engine. Oke, ya. Nah, Kebetulan ini kan Vixen yang baru R15 atau Vixen R itu Iya. udah mengadopsi VVA. Cuma kita meskipun Vixen lama, tetap kita nggak mau ketinggalan teknologi. Oke, menarik nih, menarik. Nah, itu nanti kita adaptasi sebenarnya di Vixen Old sendiri. Dikawin silangkan Dikawin gitu sama silangkan. fiction yang Betul baru. sekali. Wah, ini kan the new fiction. Oke. Tetap Iya, seperti iya, itu sih, iya. biar tak lekang oleh waktu istilahnya. Iya, oke. Kemudian ini untuk total memodifikasi Yamaha Vision ini mas, Kalau total kurang lebih untuk pembelanjaan part sendiri kurang lebih 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta. Untuk spare partnya aja nih. Spare partnya aja. Oke. Kalau untuk total sama jasa kurang lebih 11 sampai 12 juta. Oh my god. Wow. Kalau misalkan Total di keseluruhan keseluruhan. untuk cat Cat gitu ya, segala macam. ribbon shop segala macam total hampir hampir 11 sampai 12 juta kurang lebih. 12 juta. Ah. Wow. Lumayan guys. Cuma kebetulan kita memodifikasi itu bertahap. Jadi nggak langsung step by step. Pelan-pelan gitu ya. Masalahnya Belajar. Masalahnya memang owner masih mahasiswa juga. Iya. Jadi memang ya harus sabar, banyak-banyak sabar. Kita Berarti riset. gini ya, modifikasi ala pelajar, simple gitu ya. Iya, Terlihat elegan juga, Tetap. tapi tetap safety. tetap safety. Masalahnya tahu sendiri kondisi jalan kan teramat sangat bagus sekali. Oh iya. Kalau misalkan khususnya Pantura nih ya Mas, ya. Pantura. Pengalaman saya kan kebetulan motor ini tadinya di Jakarta mas buat kuliah. Saya bawa balik ke Pemalang, saya naikin sendiri. Kalau misalkan nggak nyaman, capek banget. Tapi kebetulan karena udah perubahan seperti ini, sedikit terbantu oleh jalanan yang lebih Enak gitu lebih ya. enak. Next, udah apa ada lagi mas? Paling sih nanti pembahasan lebih lanjutnya itu aja mas. Oh Misalkan iya. buat kali ini Kang Aidi mau bisa review. dilanjut lagi nanti ya. Kawin silang Kawin silang, antara ya. fiction lama dan fiction Fiction baru. baru. Menarik nih guys. Nanti kita akan ulas lagi ketika mesinnya sudah dikawinkan. Untuk pesan nih mas, khususnya bagi para penghobi modifikasi, apa nih mas? Maksudnya saran atau kritikan atau apalah gitu. Kalau misalkan saran dari saya sebenarnya cukup prihatin mas, karena memang banyak teman-teman yang sebenarnya salah kaprah. Dalam artian salah kaprah, mereka melakukan modifikasi tanpa mengedepankan safety. tentunya. Safety-nya, iya. Contohnya Salah-salah gitu. salah-salah. Memang modifikasi kan tidak terlepas dari good looking, tapi Iya. kita juga harus mengedepankan yang namanya fungsi, bukan Iya. hanya gengsi gitu. Contohnya kalau misalkan memang untuk motor untuk kontes, tapi kita pakai di jalan raya. Contoh-contoh alirannya ya kayak seperti racing look atau mungkin istilahnya tail look yang banyak Iya. kecil-kecil. Kalau misalkan dipakai untuk keseharian memang itu cenderung berbahaya mas sebenarnya, karena bannya kecil gitu kan, jalanannya bagus banget. Nah itu ada kutip ya. itu sangat bahaya sih mas kalau menurut saya. Maka dari itu sebisa mungkin teman-teman kalau memodifikasi itu lebih mengedepankan ke fungsinya,
daripada gengsinya. Iya. Contohnya ya kalau misalkan kita mendapatkan gengsi tanpa tahu fungsinya kan sayang juga mas. Iya. Budgetnya banyak tapi fungsinya nggak ada. Gitu. Maka dari itu ya Asal nempel asal aja. nempel aja. Maka dari itu kita harus tahu, kita cross check dulu, kita konsep dulu, pengennya seperti apa, seperti itu. Tetap motor keren, nyaman, Betul. safety. Safety betul sekali. Panji, terima kasih atas waktunya buat berbagi ilmu gitu ya. Buat teman-teman juga bisa menambah wawasan gitu ya dalam dunia modifikasi tentunya. Gini mas, kita ini punya salam. Oke. Apa itu? Salam tikung. Oke, salam. Ini fungsi apa ini sebenarnya? Ya, nikung siapa aja yang tikung guys. Iya. Siap, boleh. Oke. Gimana slogannya? Kasih contoh dulu mas. Jadi nanti saya bilang 1, 2, 3, kita bareng salam tikung. Salam tikung. Itu aja salam tikung. Ada tambahan lain atau? Dan saya yang Oke, siap. Mas salam tikung, Mas Rizky aja berarti. Oke. Siap. Oke, jago Oke. tikung. 1, 2, 3. Salam tikung. Jangan lupa tikung dengan bismillah.